ini kayaknya kita nggak cuma berdua aja, karena selain ngobrol-ngobrol berdua juga tadi kita kan udah bareng tuh sama teman-teman dari Detik Yes. Daerah gitu ya. Ya, dari Jateng dan juga dari Sumatera Utara. Betul, tapi kalau bicara mengenai pengasahan yang akan dilakukan nanti di hari Senin gitu ya, Yes. kayaknya paling pas kalau kita ngobrol-ngobrol sama pakarnya langsung. Yes. Dari kita udah join sama manajer program Perludem Mas Fadli Rahmadanil. Coba kita sapa dulu, selamat pagi Mas Fadli. Pagi Mas, pagi Mbak. Pagi Mas, sehat Wah, Mas? Oh lagi di jalan nih lagi kayaknya di nih. jalan. Ya, saya sambil di jalan, mohon maaf ya. Nggak apa-apa, aman. Nggak apa-apa, aman Karena Mas. kita juga ngawal bareng-bareng dari Betul. mana aja gitu kan. Kita makasih banget udah bisa join kita pagi ini. Mohon izin ya Mas ya, mengganggu waktunya sedikit nih Mas. Mungkin Oke. kita pengen nanya-nanya sedikit nih Mas, tanggapannya sendiri dari Perludem tentang batal pengesahan RUU Pilkada seperti apa sih Mas? Ya, tentu saja ini tidak bisa dianggap selesai ya, karena menjelang masa sidang DPR di periode kali ini berakhir, ya masih akan banyak rapat paripurna yang bisa berlangsung. Dan perlu diingat rancangan revisi Undang-Undang Pilkada yang ya boleh dibilang kilat ya, hanya disahkan dalam waktu beberapa jam saja di pembahasan tingkat pertama di level balik ya, bisa saja dibawa ke paripurna kapan saja. Dan kita bisa lihatlah bagaimana perilaku DPR yang juga diamini kan sebetulnya oleh pemerintah. Satu hal yang menurut saya penting untuk diluruskan kepada publik ya, ini bukan hanya soal DPR saja, karena proses pembahasan undang-undang itu melibatkan Presiden dan DPR. Pemerintah. Kenapa kemudian kemarin itu hasil pembahasan di balik itu bisa dibawa ke paripurna? Karena Presiden juga setuju. Nah, kemarin misalnya juru bicara Presiden yang baru mengatakan, ya kalau kemudian DPR mengesahkan, Presiden akan ikut. Kalau tidak ada pengesahan, berarti ikut putusan MK. Menurut saya itu keliru ya. Karena kalau memang perlu dipertanyakan sekarang adalah sikapnya Presiden seperti apa terhadap pembahasan rancangan undang-undang pilkada yang notabene berlawanan atau kemudian membangkang terhadap putusan MK. Kalau presidennya punya sikap yang firm bahwa sebagai negara hukum menghormati nilai-nilai konstitusi, maka kita ikut putusan MK, maka selesai itu Mbak. Tidak ada lagi pembahasan di DPR. Karena dalam sistem legislasi kita, sebuah rancangan undang-undang itu hanya bisa disetujui menjadi undang-undang kalau ada persetujuan bersama antara presiden dan DPR. Jadi kalau presidennya punya sikap, menarik diri dari pembahasan, selesai sudah. Sampai kiamat pun nggak akan terjadi itu undang-undang pilkada. Nah makanya ini kan kelihatan lah sebetulnya siapa yang punya kepentingan, siapa saja yang terlibat, dengan mudah kok bisa dibaca. Jadi kalau hanya memberikan beban ini kepada DPR saja, menurut saya tidak. Nah dan penting untuk diwaspadai oleh publik, ini tinggal persetujuan di paripurna saja. Oke. Ya. Jadi kalau mengendakan rapat paripurna atau ada agenda rapat paripurna, tiba-tiba mereka sahkan ini terjadi. Jadi kita publik tetap perlu waspada menurut saya, apalagi ini masa pencalonan pilkada kan masih hak presiden juga sudah mengurus surat tidak pernah dipidana, yang harusnya dia tidak memenuhi syarat sebagai calon kalau mau maju gubernur karena usianya belum 30 tahun. Oke, Mas Fadil mungkin biar sama-sama nih ya publik kita mengawal proses pilkada dan proses demokrasi ini bareng-bareng. Apa nih proses berikutnya yang harus kita kawal? Kemarin kan dari pihak KPU juga sudah jumpa pers malam-malam gitu ya, bahwa menyatakan akan mengikuti putusan MK, dan hari Senin ada rapat konsultasi juga antara KPU dan DPR gitu. Mungkin bisa kasih gambaran Mas Fadil, kira-kira kita sebagai publik kawal apa aja nih di rapat konsultasi nanti hari Senin gitu, Mas? Iya, KPU juga punya jejak rekam membangkang terhadap putusan MK. Pernah mereka melakukan itu di dalam penyelenggaraan pemilu nasional yang lalu. Kalau Mbak dan Mas serta teman-teman ingat ya, bagaimana KPU membangkang dengan putusan Mahkamah Agung terkait dengan pencalonan 30% perempuan. Akibatnya apa? Hasil pemilunya dibatalkan oleh MK. Sehingga ada PSU di Gorontalo kan. Kemudian kalau ingat juga bagaimana KPU membangkang terhadap putusan syarat mantan terpidana yang boleh jadi calon anggota DPD
di pemilu yang lalu itu juga dilawan oleh KPU. Sehingga akibatnya apa? Hasil pemilunya dibatalkan, ada PSU di semua daerah di Sumatera Barat untuk pemilu DPD. Jadi kalau saya sih tidak percaya betul ya dengan KPU akan mematuhi putusan MK, karena mereka punya jejak rekam membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dan juga mereka punya riwayat ketidakmandirian dalam menentukan sikap lembaga. Kalau nanti DPR misalnya meminta dalam rapat konsultasi ya sudah, karena putusan MK terkait dengan syarat usia itu diminta ditetapkan pada proses pelantikan atau penetapan calon terpilih, itu ditolak dalam amar, itu putusannya hanya ada di pertimbangan, KPU ikuti saja putusan Mahkamah Agung. KPU sikapnya apa? Nah itu yang perlu kita tanya ke KPU. Nah kalau KPU mau konsisten semuanya dengan putusan Mahkamah Konstitusi, pastinya mereka mesti merevisi peraturan KPU soal pencalonan, karena di peraturan KPU soal pencalonan sekarang itu mereka masih meletakkan syarat usia itu dipenuhi pada saat penetapan calon terpilih atau pada saat pelantikan. Yang itu dikatakan oleh MK tidak benar. Harusnya syarat usia itu mesti dipenuhi pada saat penetapan calon atau pada saat pendaftaran. Jadi yang perlu dikawal pada saat rapat konsultasi adalah pastikan KPU mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus yang lalu, dan pastikan KPU merevisi peraturan KPU tentang pencalonan untuk mengembalikan syarat usia calon kepala daerah itu mesti dipenuhi pada saat mendaftar sebagai calon atau pada saat penetapan calon terpilih. Oke, berarti 2 poin itu ya, 2 poin itu yang harus sama-sama kita kawal bareng-bareng, kita pastiin saat rapat konsultasi KPU dengan DPR hari Senin itu terpenuhi. Ya, gitu. Iya, betul. apakah kemudian kita sampai berhenti di hari Senin aja gitu ya pengawalan tersebut kita lakukan, atau harus sampai kemudian at least sampai tanggal 29 sampai batas akhir begitu ya bagi kemudian bisa mencalonkan nama-nama, atau sampai kapan nih kita terus mengawalnya nih? Iya, menurut saya reformasi kerangka hukum pilkada dan pemilu ini nggak bisa diselesaikan dengan cara terburu-buru, penuh dengan konflik kepentingan dan hanya untuk segelintir orang seperti sekarang. Presiden mestinya perintahkan saja kalau mau memang menata kerangka hukum pemilu dan kerangka hukum pilkada, itu sebaiknya dibahas oleh Presiden dan DPR yang baru, sehingga bisa lebih tenang, bisa lebih partisipatif, dan tidak ada konflik kepentingan berkaitan dengan pencalonan yang sebentar lagi akan dimulai untuk pemilihan kepala daerah. Berarti setelah pelantikan gitu Mas ya dibahas. Betul, setelah 20 ya. Oktober bisa fokus untuk melakukan itu. Oke. Jadi supaya nggak buru-buru nih mau pendaftaran, buru-buru ini dikebut satu ini, satu itu, sekalian aja nanti setelah pelantikan bahas semuanya bareng-bareng. Biar tenang, biar adem juga dan nggak ada konflik kepentingan di dalamnya gitu ya Mas ya. Ya, betul. Mas, kalau melihat dengan setelah dinamika kemarin gitu ya, ada akhirnya menyatakan akan ikut putusan MK gitu. Ini kan berarti kalau efeknya ke pilkada di berbagai daerah gitu kan sebelumnya ada yang ada mungkin kota kosong gitu kan, ada yang lain udah fix deal. Nah, apakah ini akan berefek misalkan berkurangnya kemungkinan kota kosong atau terkait independen atau yang lain nggak Mas? Iya, saya sih meyakini putusan MK ini kalau dipenuhi secara utuh ya, itu akan mengurangi pilkada dengan calon tunggal, dan juga akan lebih memberikan kebebasan kepada partai politik untuk kemudian mengusung kader mereka, karena syarat pencalonan itu relatif jauh lebih ringan sebetulnya. Kalau kita bicara DKI Jakarta misalnya, dulu sebelum ada putusan MK harus memenuhi 20% kursi DPRD misalnya. Dengan putusan MK ini cukup 7,5% saja dari total perolehan suara sah pada pemilu legislatif DPRD DKI. Itu jauh lebih ringan, dan ada sekitar 6 partai politik yang bisa mengusung calon sendiri loh Mbak, untuk pilkada DKI Jakarta itu. Jadi menurut saya ini sebetulnya sesuatu yang menyelesaikan banyak hal, menyelesaikan potensi calon tunggal yang begitu banyak, termasuk juga menyelesaikan persoalan terkungkungnya partai politik dalam mengajukan kadernya dalam proses pencalonan. Oke. Jadi bisa lebih banyak calon gitu ya. Jadi sebagai pemilih mungkin kita lebih banyak pilihan lah, mau cocoknya sama yang A, cocoknya sama yang B, lebih banyak calonnya. Betul. Oke. Baik. Mas Fadli, terima kasih banyak sudah menemani kita di sini. Sama-sama. Thank you. Sama-sama teman-teman. Yuk. Mari.